Monggo, pun. Monggo, Bu Yeni. Ibu, baik, karena sambil menunggu Bu Yeni persiapan, saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa nggih untuk Pak Sigit. Nggih, matur nuwun Bu Kikrim. Semoga neneknya bisa diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah. Kemudian untuk Pak Sigit nanti kalau bisa, karena Jumatan mungkin nggih nanti bisa penampilannya mungkin di setelah Bu Yeni, mungkin jadi bisa nggih Pak Sigit, tidak buru-buru setelah nanti sholat Jumat, Bu. Jumatan. Oh, malah setelah Oh, enggak nggih. Setelah Bu Yeni Kak Sigit. Setelah Bu Setelah Bu Yeni Yeni nanti nggih, siap. nggih, Siap. ngoten nggih. Nggih, siap. Monggo Bu Yeni bisa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yeni. Selamat pagi. Ya, ini tadi sudah jam keberapa ya? Ketiga ya? Ini ya, ini untuk yang hari ini nanti pelajaran ekonomi. Ya, berikutnya adalah pelajaran ekonomi. Silakan untuk ketua kelasnya ini Mas Wawan untuk persiapkan. Ya, karena saya maunya di setiap sesi materi itu selalu ada anak-anak selalu siap. Monggo. Oke. Disiapkan ini Bu ya. Ayo teman-teman, siap. Kalian berdoa Bu ya. Iya. Oke. Baik teman-teman, mari sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali teman-teman. Sampun Bu? Iya, terima kasih Mas Wawan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Saya absen dulu ya. Ibu bagaimana? Sehat juga ya. Ya, Ibu selalu sehat. Saya absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil Bu. Nihil Bu. Nihil, iya. Ini ada Mbak Sugi ada? Ada Ibu. Iya, Mas Wawan ada, barusan menyiapkan ya. Terus Mbak Rahayu, Mbak Reni, Mbak Ria, ada? Hadir Bu. Mbak Tuti, ya. Hadir Bu. Terus Mas Sigit ada? Ya, ada Bu. Terus ini Mbak Tuti. Mbak Tuti kemana itu kan ada ya? Ke belakang Bu tadi Bu. Oh, ke belakang ya. Berarti nihil ya. Iya Bu. Ya. Saya belum diabsen Bu. Oh iya, lupa. Ya, ini kan ya. Mohon maaf ini kacamatanya kurang tebal ini Bu ya. Sudah Bu, saya di sini sudah. Iya, oh iya, ya barusan masuk itu. Iya. Untuk yang materi kali ini Ibu akan menerangkan mengenai APBD ya. Untuk yang kemarin itu sudah menerangkan mengenai APBN. Ini saya tampilkan. Untuk PowerPoint. Apakah sudah ada? Belum? Belum Bu. Belum Bu. Belum kelihatan Bu. Belum Bu. Ya, proses ini. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the first lesson. Apakah sudah? Belum?
Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Mungkin internetnya, Bu. Iya, ini nunggu ini. Keluar semua. Aduh, salah. Ini adalah ABBN ya. Siapa tadi yang waktu belajar sekolah juga. Apakah sudah tampil? Proses, Apakah sudah Bu. tampil? Proses, Oh, proses. proses. Nah, kelihatan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah APBD. Ini KD-nya adalah 3.6, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Untuk KD keterampilan adalah 4.6, nanti menyajikan hasil analisis dan dari fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Yang berikutnya, ini nanti tujuan. Jadi kita mempelajari materi ini adalah tujuannya untuk mengetahui ya identifikasi APBN dari modul-modul atau dari sumber-sumber yang lain. Yang kedua adalah nanti kita melalui PBL, jadi yang kita gunakan metodenya adalah PBL. Ini kita mampu menganalisis, ya anak-anak diharapkan itu mampu menganalisis peran dan fungsi APBN dalam pembangunan ekonomi. Nanti ada bantuan LKPD. Yang ketiga adalah melalui PBL, nanti anak-anak juga mampu mengevaluasi fungsi dan peran APBN. Yang terakhir adalah nanti diharapkan kalian semuanya itu mampu menyajikan laporan atau data mengenai analisis yang nanti Ibu berikan lewat panduan LKPD dan link artikel. Ya, silakan disimak dulu. Ini ada pengertian dari APBD. APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah dari daerah Indonesia yang disetujui oleh DPR. Ya, ini penetapannya dianggarkan 1 tahun sekali. Ya, terus kemudian ini ada fungsi otorisasi, ada fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi atau stabilitas. Terus kemudian untuk jenis-jenis pengeluaran daerah, ya ada belanja daerah, ada ini untuk belanja daerah ini belanja tidak langsung dan langsung. Kemudian untuk pembiayaan daerah, ini penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini anak-anak silakan membagi beberapa kelompok. Nanti saya tampilkan juga panduan untuk LKPD-nya. Ya, saya share dulu LKPD-nya untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan. Ya, untuk materi ini Ibu sudah memberikan artikel pada grup kelas. Ya, silakan dilihat artikelnya. Apakah sudah keluar ini LKPD-nya di situ?
Belum Bu, belum. Belum. Proses paling. Belum, Bu. Ya, untuk yang LKPD ini nanti ya, ini saya share kok tidak bisa karena jaringan ini ya. Nah ini proses ini Bu, sudah mulai Bu, sudah mulai nampak ini Bu. Sambil saya jelaskan, ini ya untuk yang anggaran APBD ya, ini ada beberapa nanti langkah-langkah yang harus kamu kerjakan, yaitu dari beberapa nanti siswa yang sudah tampakkah ini? Kalau di saya kok masih belum ini. Apakah sudah tampil? Belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, ya. Sabar ini. Yes, kita lanjut aja ya. Ini karena sebetulnya sudah saya share, Ibu sudah menge-share yang di situ bahwa dengan adanya panduan LKPD, saya berharap ini anak-anak nanti mampu mengerjakan tugas-tugas dari LKPD yang sudah saya siapkan. Nanti itu ada artikel, ya artikel yang di situ nanti anak-anak bisa memandukan ya. Jadi ada beberapa nanti pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah mengapa proporsi belanja pegawai daerah itu lebih besar daripada barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat. Nanti silakan dianalisis ya. Ini yang pertama, nanti untuk kelompok 1. Yang kedua, ini nanti adalah untuk soalnya adalah mengapa banyak pemerintah daerah mengalokasikan dana APBN-nya kepada perbankan ya. Silakan dianalisis kenapa demikian ya. Terus kemudian untuk yang ketiga ini nanti adalah membuat proposal sederhana mengenai kegiatan anggaran dana yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Ada yang mau ditanyakan? Untuk LKPD-nya, sebetulnya dengan melihat LKPD itu sebetulnya ada beberapa gambar ya yang di situ bahwa anggaran daripada tiap daerah itu tidak sama ya. Itu ada panah yang naik atau fluktuasinya itu ada ya, nanti silakan disimak di situ bagaimana. Apakah sudah mengerti?
Ya ya Bu, sudah Bu. Nggih. Saya beri kesempatan 2 menit ya untuk menyelesaikan itu ya. Saya Ya, tunggu. Bu. Baik, Bu. Apakah ada yang sudah siap? Saya Bu, nomor 1. Ya, silakan. Ini Mbak Reni ini yo. Ada soal yaitu mengapa pemerintah daerah mengalokasikan dananya lebih besar ke perbankan ya Bu ya? Ya. Menurut saya karena dengan mengalokasikan dananya ke perbankan itu pemerintah mendapat keuntungan berupa bunga Bu, karena uang yang disimpan di bank itu ada bunga yang diperoleh. Dan yang kedua, dengan adanya dana di bank itu bank memiliki dana sehingga bank bisa memberikan pinjaman ke masyarakat sehingga bisa menumbuhkan usaha di masyarakat Bu, itu. Iya, bagus sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan? Hebat ini Mbak Reni, ya. Mungkin Mas Wawan atau Mas Sigit atau Mbak Titi, Mbak Sugi. Saya Bu, saya Bu. Oke, ya, silakan Mas Jadi Wawan. mungkin ini pemerintah ingin meningkatkan sektor ini Bu, sektor kegiatan usaha masyarakat ini Bu. Itu aja Bu, tambahannya Bu. Oh ya, ya. Yang kedua, yang kedua ini adalah mengapa proporsi belanja pegawai daerah ini lebih besar daripada barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan ekonomi. Silakan ini dianalisis ini penyebabnya kenapa kok belanja daerahnya itu atau pengeluaran daerahnya lebih besar digunakan daripada untuk pembelanjaan barang dan jasa. Ini kalau yang dilihat di sini contoh belanja pegawai itu apa saja ya? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan. Belanja pegawai itu seperti misalkan gaji pegawai. Iya, Terus ini Bu, biaya kegiatan kedinasan. Iya, terus. Ada lagi? Lupa Bu yang lainnya belum baca. Ya. Mungkin yang lain mau menambahkan? Untuk yang menjawab ini siapa ini? Belum ini kelompok 2. Kenapa proporsi belanja pegawai untuk daerah lebih besar daripada barang dan jasa yang berkaitan dengan ekonomi? Saya lagi Bu. Iya, iya. Nah, saya Bu, saya duluan. Ya, gantian. Oh ya. Ini Bu, karena kondisi ekonomi yang berbeda dengan geografisnya, jadi wilayahnya gitu, akhirnya membuat belanja pegawai dan belanja langsung berbeda. Belanja langsung itu nanti kan dipengaruhi beberapa faktor itu Bu. Tuh, itu Bu. Ya, faktornya apa saja itu Mas Wawan? Ya, macam-macam, bisa karena kondisi masyarakatnya atau apa ya, gitu. Buahnya Bu. Letak geografis juga. Ya, ada lagi mungkin yang menambahkan Mbak Titi tadi mau menambahkan? Iya Bu, karena di daerah jumlah pegawainya banyak Bu, jadi pengeluarannya banyak. Ya, 100 semuanya. Hebat-hebat ya di kelas ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini ada nanti saya sajikan untuk anak-anak itu sudah menguasai untuk materi yang saya ajarkan atau belum. Silakan langsung dibuka, di situ ada di GC-nya masing-masing. Itu ada quizzes ya. Dikerjakan hanya timingnya hanya 1 menit ya. Silakan dikerjakan. Saya berharap ini anak-anak hebat ini mengerjakan dengan maksimal ya, karena pengaruhnya terhadap
pembelajaran hari ini kira-kira anak-anak sudah menguasai atau belum? Ayo silakan dikerjakan. Nanti di data saya itu akan keluar nilai kamu. Ya, ini sebagian sudah masuk ini, sudah hebat sekali ini. Mas Sigit sudah duluan mengerjakan. Sudah selesai, Bu. Iya. Ya, Bu. Jadi sudah, Bu. Ya, saya umumkan ya. Untuk yang pertama ini, waduh hebat ini 100-100 semuanya nilainya ini. Waduh, ini cuma ini Mbak Tuti ini kenapa ini? Apa mungkin tadi malam enggak belajar ya? Masih. Iya, tadi malam sakit gigi, Bu, jadi enggak bisa. Sakit gigi, iya. Iya. Ini masih nilainya masih 75, ya? tapi enggak apa-apa, sudah di atas KKM, ya KKM-nya 70. Bu, Mas Sigit itu nyontoh, Bu, tadi. Oh, nyontoh. Nilainya berapa itu, Bu? Ya. 100 Iya Bu, saya enggak belajar tadi Bu. Oh iya, berarti ini anak-anak sudah menguasai untuk materi hari ini ya. Terus kemudian saya tanya, berharap, Bu. ya ada yang mau tanya? Kapan remedi Bu saya Bu? Nilainya 100 ini Mas Sigit, mau remedi gimana? Pengayaan Saya nanti ya? nyontoh Bu, saya ngakui nyontoh. nyontoh Bu. Oh iya, nanti khusus ya, nanti bimbingan khusus dari saya. Saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwa yang kita pelajari ini tadi adalah ada pengertian dari APBD, yaitu Rencana Keuangan Pemerintah Daerah yang nanti dipersetujui oleh DPR dalam waktu 1 tahun. Terus kemudian di sini ada fungsi APBD, fungsinya sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, pengawasan, terus kemudian distribusi dan stabilisasi. Untuk tujuan APBD ada beberapa ini ya, untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal, menciptakan efisiensi penyediaan barang dan jasa, menciptakan prioritas belanja daerah. Sebetulnya dengan adanya APBD itu juga mengurangi pengangguran ya, karena dananya itu bisa dialokasikan kepada pemberdayaan di daerahnya masing-masing. Ya, nanti ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas, Bu, tidak Bu, sementara tidak ada. Oh ya. Berarti kalau tidak ada, silakan ditutup karena ini adalah jam terakhir, maka silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya. Silakan Mas Wawan. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum pulang kita mari berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, sudah saya Bu. akhiri sekian ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Yani. Ya. Terima kasih Bu Yeni atas Maaf ini penampilannya. tadi tak tampilkan kok macet karena ini akses internetnya kok berubah-ubah jadi loh kok macet-macet, mohon maaf. Oke, ya. Kadang kita memang seperti itu, hal-hal yang memang di luar kuasa kita itu akhirnya yang tiba-tiba membuat kita blank gitu ya, nge-lag di sana nanti. Jadi tadi saya lihat mungkin saya pun ketika di posisi Bu Yeni tadi mungkin ambiar sudah persiapan saya yang harusnya matang, sudah siapkan sedemikian baik. Saya yakin saya juga